Seseorang tidak perlu jatuh dalam cinta, tapi dia harusnya bangkit melalui cinta. Seseorang harus bangkit, muncullah, eksislah melalui cinta. Jadi cinta jangan jadi kuburanmu. Ketika jatuh cinta kamu terus hilang, nggak otentik lagi. Tapi cinta jadi jalanmu untuk eksis, jalanmu untuk hidup, menyayangi dan mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah kita mulai. Saya mulai dari yang ringan-ringan dulu, nanti di belakang agak berat. Saya awali dari Imam Syafi'i. Siapa tahu ini akarnya patah hatimu. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Ini coba kamu pahami maksudnya Imam Syafi'i ya. Orang itu bisa patah hati karena dia kecewa pada orang lain. Kekecewaan ini muncul karena sebelumnya ada harapan pada orang lain itu. Kalau kamu tidak terlalu berharap, ya tidak terlalu kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Besarnya harapan menunjukkan kemelekatan. Jadi kalau harapanku padamu sangat besar, itu kan berarti aku tidak bisa dipisah darimu. Nah, siapa yang jargonnya kalau sedang berduaan, engkaulah segalanya, engkaulah jenis-jenis gini itu. Harapanmu terlalu besar kepada manusia. Hati-hati. Allah itu di situ pakai diksi cemburu. Di beberapa pendapat orientalis yang agak benci dengan kita, kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif. Padahal cemburunya Allah itu menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita. Persis seperti kita, kalau cinta dengan seseorang, terus orang lain kok melekat ke yang lain, itu kan kita cemburu. Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah. Berarti itu bukti Allah mencintai kita. Buktinya Allah cemburu apa? Dipatahkan hati kita biar tidak terlalu melekat padanya. Nah, kenapa hati kita bisa patah? Ya karena kemarin terlalu melekat. Kamu terlalu berharap padanya, terlalu menginginkannya. Manusiawi wajar kita memerlukan, membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan pasangan, untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, tapi jangan terlalu melekat. Kemelekatanmu yang berlebihan, ya setara di situ efek kekecewaan yang juga besar. Nah, ini membawa kemungkinan apa? Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini. Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita. Akhirnya hanya asyik melayani orang yang sangat kita harapkan itu. Alhamdulillah, oleh Allah ditegur langsung dengan cara dibuat putus. Akhirnya kita bisa lebih free, bisa sadar bahwa ternyata Allah cemburu ini. Alhamdulillah, Allah masih cinta. Nah, jadi berarti apa? Ya ini memang peringatan yang pertama dari Imam Syafi'i, mbok yo jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadarlah Allah itu sangat mencintaimu. Peringatan ketiga, ketika engkau patah hati, segeralah kembali kepada Allah. Nah, ini dari quotes-nya Imam Syafi'i ini, paling tidak kita punya pijakan awal sekarang, ya jangan sedepresi itu.
kita masih punya Allah yang justru menunggu kita. Allah sangat mencintai kita, mencemburui kita. Kita saja mungkin yang terlalu jual mahal kepada Allah. Nah, ini perspektif pertama dari beliau, Imam Syafi'i. Baik, saya lanjutkan ya. Kita mulai masuk ke tokoh-tokoh tasawuf sekarang. Ini Robi'ah. Di beberapa referensi ini salah satu munajatnya Robi'ah ketika dia masih jadi budak. Beliau ini sebenarnya lahir dari keluarga meskipun tidak kaya tapi terhormat, tapi mengalami banyak peristiwa tragis sehingga sampai beliau jadi budak. Dalam ceritanya ada momen ketika beliau pahit sekali, ketika beliau dikejar-kejar, ada seseorang yang ingin mencelakainya, kemudian sampai beliau terjatuh, terluka. Nah, ini salah satu kalimat yang beliau ucapkan saat terluka itu, yang di beberapa referensi bunyinya seperti ini. Ya Allah, aku adalah musafir, tanpa ayah dan ibu, seorang yatim piatu, dan seorang budak. Aku telah terjatuh dan terluka. Meskipun demikian, aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini. Hanya aku ingin sekali ridhomu. Ini Robi'ah. Ada cerita yang lain. Satu ketika Robi'ah ini jatuh berdarah. Saat dia melihat tangannya berdarah, dia tersenyum. Terus bilang, Alhamdulillah. Nah, muridnya dan juga temannya heran. Jatuh Alhamdulillah, itu kan harusnya innalillahi. Tapi tidak, kata Robi'ah, Alhamdulillah, ini dari kekasihku. Apapun yang diberikan oleh kekasihku, bagiku itu indah. Ya, dia kan cintanya hanya pada Allah saja. Nah, kalimat munajatnya Robi'ah ini mengajarkan pada kita, apapun yang aku alami, sengsara seperti apapun, aku tidak masalah. Aku tidak sedih kok ya Allah, aku tidak galau. Asal engkau ridho padaku, itu sudah segalanya bagiku, kata Robi'ah. Jadi ungkapan seperti ini itu pasti muncul dari rasa cinta yang sangat dalam. Orang yang sudah cinta itu diberi apapun oleh yang dia cintai, termasuk hal-hal yang pahit sekalipun, dia tetap senang, asal jangan dipisah dengan yang dia cintai. Maka cintanya Robi'ah pada Allah, ya buahnya seperti ini. Dia rela sakit, dia rela berdarah-darah, nggak masalah. Ya Allah, aku hanya ingin ridhomu saja. Ini dulu mirip ceritanya Rasulullah. Kan ada kisahnya Rasulullah itu waktu beliau berdakwah di Taif. Kemudian di situ beliau dilempari batu, ditaburi pasir, berdarah-darah, dikejar anak kecil-kecil. Sampai beliau istirahat di salah satu kebunnya orang Taif. Yang di situ beliau bermunajat pada Allah, panjang sekali munajatnya, yang salah satu kalimat masyhur sekali di munajat itu, ya Allah, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Jadi meskipun aku berdarah-darah seperti ini, meskipun begitu beratnya ujian ini, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Batin yang bisa seperti ini itu syaratnya memang batin yang sudah mencintai Allah. Kalau kamu masih negosiasi dengan Allah, masih banyak pamrihnya, masih belum ikhlas, ya mungkin bisa mengucapkan seperti itu, tapi formalitas. Ngomongnya sambil meringis-meringis, nangis, itu tidak bisa senyum kayak Robi'ah. Kamu sakit berdarah-darah, sakit ini kok ya. Meskipun kamu bilang tidak apa-apa ya Allah, yang penting kamu ridho, tapi ya beda kalau tidak ada cinta di dalamnya, itu acting, formalitas. Kalau Robi'ah ya keluarnya otomatis dari batin yang mencintai Allah. Loh, di versi perspektif yang ini berarti ada jalan agar patah hatimu tidak berat. Apa? Masih ada Allah. Tidak masalah kok kamu putus, tidak masalah kok kamu kecewa. Dalam keinginanmu yang manapun, asal Allah ridho. Nah, ini cara berpikirnya para sufi.
Tidak masalah kamu nyalon gagal. Tidak masalah kamu ditinggal pasanganmu. Tidak masalah kamu dimaki-maki orang di medsos. Tidak masalah banyak sekali kepahitan hidupmu. Yang masalah satu-satunya adalah ridhonya Allah. Ini Allah ridho padaku apa tidak ya? Nilaiku jatuh tidak apa-apa. Ujianku kepepet-pepet terancam DO tidak masalah. Asal Allah ridho saja tidak apa-apa. Nah itu alasanmu ya nanti kalau ditanya orang tuamu. Kok tidak lulus-lulus le? Wah saya tenang aja Pak. Saya tidak lulus juga tidak apa-apa. Nilai jelek juga tidak apa-apa Pak. Yang penting Allah ridho. Nanti dijawab sama orang tahu mana bisa Allah ridho. Kamu males. Baik kita lanjutkan. Jadi ini cara pandangnya Robi'ah. Ada yang menarik dari perspektifnya Robi'ah tentang penderitaan. Seperti patah hati ini. Ini bentuknya cerita. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Jadi satu ketika jalan bareng beberapa sufi besar. Robi'ah, kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balkhi. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang ujian dan penderitaan. Diawali Imam Hasan al-Basri, kata beliau, orang itu tidak dipercaya kata-katanya. Jika dia tidak tabah kalau ada ujian dari Tuhannya. Sebaik apapun yang diomongkan orang, kata Hasan al-Basri, kalau dapat ujian kok tidak kuat, tidak tabah, terus melenceng, beda dengan yang diomongkan, ya tidak usah dipercaya omongannya. Ya kalau hidupnya senang terus sih tidak masalah. Tapi begitu ada ujian coba kayak gimana perilakunya. Orang itu kan kelihatan aslinya kalau pas lagi susah. Kalau pas lagi senang sih kamu enak. Tapi pas lagi susah ayo coba. Aslimu akan kelihatan. Maka kata Hasan al-Basri, orang itu tidak bisa dipercaya kata-katanya kalau dia tidak tabah menerima ujian dari Tuhan. Tapi pandangan ini dikritik oleh Robi'ah. Kata-katamu itu berbau egoisme. Masih aku. Nah, terus Syakik mencoba menjawab, mungkin ini yang diinginkan Robi'ah. Kata Syakik al-Balkhi, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak bersyukur atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi levelnya. Diuji sulit tapi malah bersyukur. Ini sebenarnya orang pintar. Karena dia tahu di balik segala ujian dari Allah itu pasti ada hikmah, ada makna untuk peningkatan kualitas dirinya. Maka ketika diberi kesulitan dia bersyukur. Ini lebih tinggi. Kalau di Imam Hasan al-Basri tadi agak defensif, bertahan. Kalau di Syekh Syakik al-Balkhi ini enggak, dapat ujian malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku ujian. Tapi kata Robi'ah, masih belum. Kita butuh yang lebih baik dari itu. Ini sudah luar biasa, ternyata masih kurang tinggi. Nah, Syekh Malik bin Dinar masuk. Kata dia, seseorang itu tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak gembira atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi. Kalau ini ketika dapat ujian malah gembira, malah alhamdulillah. Seperti Robi'ah tadi, seneng aku diuji oleh Allah, seneng aku hatiku dipatahkan oleh Allah. Tapi ya untuk nyampe sini saja berat. Tapi ini level tinggi memang. Di atas tadi tidak sekedar syukur, dia juga gembira. Itu pun Robi'ah masih belum. Jadi ada yang lebih baik dari itu. Nah, balik mereka bertiga tanya, terus gimana yang baik itu? Kata Robi'ah, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak melupakan ujian saat merenungi Tuhannya. Ini cara berpikirnya dibalik oleh Robi'ah. Kita itu kan ketika dapat ujian baru ingat Tuhan. Tapi kalau diriku dibalik, ketika kita ingat dekat dengan Tuhan, kita siap menerima apapun termasuk ujian. Jadi orang di levelnya Robi'ah ini bahkan sebelum mendapat ujian,
Dia sudah ikhlas, sudah ridho. Ya Allah, engkau beri apapun aku siap. Yang paling pahit pun aku siap. Asal engkau tidak meninggalkanku. Ini yang saya bilang tadi, level cinta. Sulit orang seperti ini. Karena itu berarti dia tidak tidak minta yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan. Yang dia minta hanya biar bisa dekat pada Allah. Kalau kita kan masih banyak permohonan macam-macam kepada Allah. Kalau Rabi'ah tidak. Dia mintanya Allah saja. Nah, ini coba ya, nanti kalian ada di mana? Kalau ada ujian kalian tabah, atau kalian bersyukur, atau kalian gembira, atau tidak kamu pikir sama sekali, siap menerima apapun asal dekat terus dengan Allah. Nah, ini jawabannya tidak bisa hafalan ya. Karena kalau mahasiswa kalau ditanya begitu mesti hafalan. Hafalan itu dia jawab yang paling baik. Kamu tanya yang jujur, dirimu ada di mana? Nanti ayo, kalau memang masih di bawah ya kalau bisa naik kelas. Jadi semula sih saya menarget tabah Pak kalau dapat ujian. Ya siapa tahu bisa naik level, bisa bersyukur. Atau bisa gembira. Atau sudah saya tidak mikir itu, fokusku Allah saja. Diberi apapun yang pahit, yang manis, ayo. Jadi ketika ingat Allah, siap menghadapi ujian apapun. Nah, baik. Ini pelajaran dari Rabi'ah. Tadi ada pelajaran dari Imam Syafi'i. Kita sekarang dapat pelajaran dari Rabi'ah. Yang pertama, bagaimana kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, bagaimana kita siap menerima apapun ketetapannya Allah, termasuk yang manis, termasuk yang pahit, asal Allah selalu dekat dengan kita. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Ada kesedihanmu apapun, semoga kamu tidak kemana-mana selain menuju pada Allah saja. Baik, ambil nafas sebentar, karena ini tambah lama tambah dalam, tambah berat. Jadi nanti mungkin kapan-kapan kalau setelah ngaji kamu review lagi untuk meningkatkan kualitas dirimu. Baik, sekarang saya masuk dari beliau, Sufi dari India yang dakwahnya sampai Amerika, di sana mendirikan Torekot. Torekot Inayati dari beliau Hasrat Inayat Khan. Beliau ini menarik, kalau Maulana Jalaluddin Rumi itu menggabungkan tari dengan kesufian. Kalau beliau ini menggabungkan musik dengan kesufian. Jadi beliau ini pemusik tapi juga sufi. Menulis banyak sekali tentang musik. Dulu pernah kita bahas. Saya lupa itu di tahun berapa, mungkin 2021 atau berapa, zaman pandemi. Saya masih ingat karena di era pandemi kan saya ngomong sendiri di kamar itu. Jadi, ya, antara lain ditemani oleh beliau Hasrat Inayat Khan ini. Baik, ada beberapa pandangan dari Hasrat Inayat Khan. Yang pertama, beliau mengingatkan kita, mirip seperti Imam Syafi'i tadi, cinta adalah berkah, tetapi berubah menjadi kutukan dalam keterikatan. Jadi lagi-lagi penyakitnya adalah keterikatan. Lupa gimana Pak, saya mencintai tapi tidak terikat, itu bagaimana? Jadi kalian membutuhkan orang lain, ya. Kalian memerlukan orang lain untuk mendukung aneka kepentinganmu manusiawi. Tapi jangan terikat. Terikat itu berarti menjadikan dia segalanya. Kalau tidak dia, ya tidak. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin bahagia. Kalau tidak ada dia, aku tidak mungkin jadi orang baik. Kalau tidak ada dia, aku tidak. Ini namanya terikat. Jadi, tidak terikat itu alhamdulillah kamu mau bersama-sama denganku untuk bertauhid, menomorsatukan Allah. Tapi kamu tidak segalanya. Seandainya tiba-tiba ada peristiwa terus kita berpisah, yang penting aku tidak bisa dengan Allah saja. Nah, ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan itu ketika yang selain Allah terlalu melekat di kita,
sehingga menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Jadi itu namanya kemelekatan. Makanya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang agak unik. Misalnya ayat yang menyebut amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa hartamu juga anak-anakmu itu oleh Al-Quran bisa jadi fitnah. Itu kan kita heran, loh kok anak-anak bisa jadi fitnah? Karena kita kadang terlalu melekat sehingga menghalangi kita dari Allah. Jadi ini yang disebut kemelekatan. Makanya cinta itu barokah. Tapi kalau berubah jadi kemelekatan, ya dia jadi kutukan. Kenapa jadi kutukan? Menghalangi kita dari Allah. Maka cintamu pada yang selain Allah jadikan sebagai jalan untuk kamu lebih dekat kepada Allah. Kalian berdua yang saling mencintai, melekatlah sama-sama pada Allah. Jangan kalian yang saling melekat tapi jauh dari Allah. Istilah melekat itu tidak enak ya, tak suruh melekat sama-sama malah ngeri. Ya wis pokoknya hindari kemelekatan lah. Jadi keterikatan biar tidak kemelekatan ya. Jadi itu rumus. Ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang kedua kata Hasrat Inayat Khan, seseorang tidak perlu jatuh dalam cinta, tapi dia harusnya bangkit melalui cinta. Nah, mulai sekarang boleh kalian merevisi istilah jatuh cinta. Ya, kalau bahasa Inggris itu fall in love. Ini juga sudah diinisiasikan oleh Erich Fromm. Jangan fall in love, tapi standing in love. Jangan jatuh dalam cinta, tapi tegaklah dalam cinta. Standing in love. Tegakkan cinta dalam dirimu. Bukan kok kamu jatuh karena cinta. Jadilah manusia sejati yang menghidupkan cinta. Bukan orang yang kalah dan jatuh karena cinta. Jadi jangan falling in love, tapi standing in love. Nggak tahu bahasa Indonesianya standing in love itu apa ya. Ya pokoknya aku siap menegakkan cinta bersamamu. Nah, bukan aku jatuh cinta padamu. Jadi biar sama-sama tegak. Kalau istilahnya Hasrat Inayat Khan, seseorang harus bangkit, muncullah, eksislah melalui cinta. Jadi cinta jangan jadi kuburanmu. Ketika jatuh cinta kamu terus hilang, nggak otentik lagi. Tapi cinta jadi jalanmu untuk eksis, jalanmu untuk hidup, menyayangi dan mencintai. Jadi ini nasihatnya Hasrat Inayat Khan. Jadi kenapa kok orang bisa patah hati? Jangan-jangan kemarin memang mode cintanya mode jatuh cinta. Pasti saja kamu jatuh. Maka ayo standing in love, biar kamu tegak. Jadi bareng-bareng menegakkan diri, eksis. Baik, terus yang ketiga, ini lanjutannya sebenarnya. Dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Seandainya dalam cinta kalian mengalami patah hati, tidak masalah. Jadi ada sunnatullah dalam hidup ini bahwa menyusuli kehancuran itu pertumbuhan. Jadi kalau sesuatu itu sudah busuk, hancur, dari situ akan lahir sesuatu yang baru. Maka dari cangkangnya patah hati, lahirlah jadi orang baru. Lahirlah jadi manusia yang baru. Kalau kalian sangat kecewa dengan apapun sebelumnya dalam hidupmu, tidak hanya patah hati ditinggal pacar, kecewa karena apapun, maka jangan ambruk, jangan jatuh, keluarlah tegak bahwa inilah aku yang baru sekarang. Misalnya kok sangat apes, terpaksa kamu kuliah kok di DO. Begitu kamu di DO, keluar dari kampusmu sambil bilang, inilah aku yang baru, yang lahir. Jadi keruntuhanmu adalah sumber kelahiranmu kembali. Jadi kamu tidak depresi.
Ditinggal pasanganmu juga begitu. Begitu ditinggal, ya sudah, sekarang aku sendiri, berarti inilah aku yang sekarang baru, yang tidak kayak kemarin. Yang tiap hari stres karena ngeladeni kamu, sekarang aku bebas. Nah, jadi dari cangkang patah hati muncul jiwa baru yang lahir. Hidup itu kan selalu ada sulitnya, selalu ada jatuh bangunnya. Ketika kamu jatuh, jadikan itu titik tolak kelahiran yang baru. Ya kalau kamu sukses, jadikan titik tolak untuk semakin tinggi, semakin mengembangkan diri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu jatuh terus-terusan, sedih terus-terusan, depresi terus-terusan. Lahirlah jadi orang yang baru. Banyak orang yang depresi karena jenuh. Beberapa bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Karena dia jenuh, merasa hidup kok kayak gini lah, padahal itu enak. Ada artis yang kaya, yang ganteng, yang cantik, tapi mengakhiri hidupnya. Alasannya depresi, jenuh dengan hidupnya. Nah, mungkin kalian perlu latihan ini. Jadi kalau kamu jenuh dengan hidupmu yang versi sekarang, bikinlah versi baru hidupmu. Kamu ingin seperti apa? Dan itu sangat mungkin. Karena yang menguasai hidupmu kan dirimu. Manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Kamu ingin jadi apa saja bisa. Kamu ingin jadi orang seperti apapun, tinggal kamu latih, kamu bentuk dirimu. Kalau kamu jenuh dengan versi dirimu yang sekarang, bikin versi baru. Yang kamu inginkan yang bagaimana? Yo, tentu saja semoga versi barumu yang positif. Jangan kok, Pak saya jenuh jadi orang baik Pak. Misalnya, yo ojo ngono. Jadi versi yang baru yang positif. Pak saya jenuh jadi orang yang kemarin kok terlalu pendiam ya, jadi kurang ya sudah, ayo latihan nggak pendiam lagi, mungkin agak ceria sedikit, agak terbuka sedikit. Pak saya ini jenuh Pak, melihat diri saya itu loh, kok cerewet saya itu. Ayo coba ya latihan ngerem sedikit biar tidak cerewet, bisa kok. Jadi engkau adalah seperti apa engkau bentuk hidupmu. Jadi jangan merasa dirimu itu harga mati. Pak saya itu memang orangnya pemarah Bapak. Enggak kok, kamu bisa enggak pemarah. Tinggal kamu latihan saja. Bikin versi dirimu yang versi kalem. Nah, kalau selama ini pemarah, ya besok ke kampus bilang ke teman-teman, ini versi baru ini versi kalem ini. Nah, gitu. Jadi biar temenmu bisa bantu, bisa dukung dikit-dikit lah, ini versi kalem ini. Nanti biar kamu kok tiba-tiba marah, temenmu ngingetin, katanya versi kalem. Oh iya, balik lagi. Nah, mungkin lama-lama jadi kalem beneran. Baik, jadi ini nasihat dari Hazrat Inayat Khan. Jadi dari cangkang patah hati, lahirkan jiwa yang baru. Nah, masih ada lagi kata beliau, kalau ini mungkin lebih mudah dipahami. Mirip dengan sebelumnya ya. Setiap pengalaman, baik atau buruk, merupakan langkah maju dalam perkembangan jiwa manusia. Kegagalan dalam hidup tidak masalah. Kemalangan terbesar adalah masih diam seperti semula. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, hidup itu ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun biasa. Yang penting apapun yang kalian alami, jadikan itu pijakan untuk dirimu jadi lebih baik. Gagal tidak masalah, justru dengan kegagalan itu kamu bisa mengevaluasi dirimu, kurangnya di mana, dan besok jadi lebih baik. Kemalanganmu terbesar adalah kamu mandek, tidak berkembang. Jadi kata Hazrat Inayat Khan, naik turun. Hidupmu kok sedang baik atau sedang buruk, tidak masalah. Setiap pengalaman adalah pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah pelajaran yang mengubah dirimu jadi lebih baik. Berarti jangan terlalu kamu risaukan, Pak saya kok nasibnya jelek terus Pak, malang terus Pak. Ya enggak apa-apa, itu berarti pelajaranmu berat terus. Enggak masalah, asalkan apa? Efeknya kamu jadi tambah baik, tambah baik. Itulah yang diinginkan. Jadi bukan stuck mandek, bukan merasa saya sudah baik kok, enggak perlu diperbaiki lagi ya sudah. Kamu mandek, itulah kemalanganmu, kata Hazrat Inayat Khan. Jadi kemalangan terbesar adalah ketika kamu diam, tidak berubah,
Tidak mau mengubah diri. Padahal kita punya konsep, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selalu ada kurangnya. Berarti kita ini hidup ideal itu hidup yang berproses lebih baik, lebih baik. Kita lanjutkan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang menetap di sini. Kita semua lewat. Dan karena itu tidak benar mengatakan bahwa kita harus melakukan perjalanan spiritual dan menghancurkan hidup kita yang menetap. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidupnya menetap di sini. Semuanya gelisah dan semuanya dalam perjalanan. Kegembiraan hidup adalah kegembiraan perjalanan. Jadi kata Hazrat Inayat kan, hidup ini proses perubahan perjalanan. Kalau kita tidak bisa menikmati perjalanan dan perubahan, ya kita akan sangat menderita dalam hidup. Karena itulah hakikatnya hidup. Mari kita melakukan perjalanan spiritual, tidak lagi berhenti di tempat kita. Kata Hazrat Inayat kan sebenarnya kalimat ini tidak tepat. Kita mau melakukan perjalanan atau tidak, hidup ini hakikatnya perjalanan. Bedanya ada orang yang menyadari dan mengarahkan perjalanannya sehingga dia bisa menikmati, ada orang yang tidak bisa menikmati perjalanannya. Menikmati perjalanan itu kan menikmati perubahan-perubahan situasi. Dari cinta kebersamaan jadi pisah sendiri-sendiri, ini kan perubahan-perubahan situasi. Kalau mental kita adalah mental perjalanan, siap menghadapi perubahan situasi, sepahit apapun pengalaman kita siap. Dan tetap bisa gembira. Jadi, kalau ingin penderitaan itu terasa ringan, ayo filosofi hidup kita geser ke bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan, pasti saja suasana dan situasinya tidak mandek, tapi berubah terus. Dan kita siap, kita gembira. Justru menariknya perjalanan itu karena perubahan-perubahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga menarik pandangannya Hazrat Inayat Khan. Kata beliau, semakin banyak yang bisa kita tanggung, semakin banyak yang akan dibebankan. Semakin berani kita menghadapi penderitaan, semakin tinggi ambang penderitaan yang dapat kita tanggung. Dan semakin tinggi tingkat moral, semakin banyak kesulitan yang dapat kita derita. Orang itu, tadi kan rumusnya tambah baik, tambah baik. Tapi jangan lupa, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi kualitasmu, akan semakin berat ujianmu. Tapi tidak masalah, tambah berat ujianmu, tambah kuat dirimu. Begitu kamu tambah kuat, bebannya akan nambah lagi. Tambah kuat lagi kamu, bebannya nambah lagi. Meskipun Allah itu juga sayang sama kita, jadi tidak ada beban yang melebihi kapasitas kita. Pasti cukup, kecuali kita cengeng. Jadi beban itu pasti bisa kita tanggung. Dan kenapa sih kok Allah kok nguji terus-terusan itu loh, ada breaknya sekali-sekali. Karena Allah sayang dengan kita. Jadi biar apa? Kita tambah tangguh, tambah kuat. Latihan itu kan begitu. Kayak kalian latihan beban itu loh. Ketika kamu belum latihan apa-apa kan bebannya ringan. Nanti tambah kuat sedikit sama instrukturmu, ditambah bebannya, kamu tambah berat. Nanti sampai kamu jadi jago, jadi sakti, jadi hebat. Kenapa? Karena dalam latihan bebanmu ditambah terus. Jadi jangan mengeluh kalau beban hidupmu berat. Oh mungkin Allah ini ingin aku hebat. Aku diberi beban seberat ini. Berarti Allah itu sangat peduli padaku. Dan insya Allah beban itu tidak akan melebihi kapasitasmu. Kamu mampu kok, asal kamu tidak manja. Jadi kata Hazrat Inayat kan tidak apa-apa. Semakin berat beban, ini tanda-tanda kamu akan jadi semakin kuat. Kapasitasmu nambah, bebanmu akan nambah. Ujian moral juga begitu. Semakin kamu baik secara moral, mungkin kesulitanmu juga akan nambah. Kamu semakin murah hati, mungkin diuji dengan kesulitan lebih besar daripada ketika kemarin kamu pelit.
Kemarin pelit, temanmu menjauh semua. Sekarang murah hati, temanmu deket semua, tambah ya utang semua, mau roti semua. Itu kan lebih sulit kamu. Tapi tidak apa-apa, kamu jadi lebih tangguh sekarang. Jadi itulah kalau bahasanya kaum Stoik kemarin, polanya, sunatullahnya dalam hidup ini. Jadi kalau teman-teman ngerti rumus-rumus ini, itu penderitaan apapun termasuk patah hati akan lebih terasa ringan. Tidak terlalu berat. Baik, jadi kita mulai terbuka, ada beberapa wawasan yang menarik yang ditawarkan oleh para sufi untuk menawarkan patah hati kita, kesedihan kita.